Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan besok ya, tim kita akan bertarung menghadapi Jepang dalam pertandingan terakhir di grup D Piala Asia 2023 di Qatar yang dimainkan pada 2024 ya, di antara bulan Januari dan Februari. Ini pertandingan hidup mati buat kita, juga buat Jepang, karena sama-sama dengan poin 3. Tentunya baik Jepang bagi Indonesia ingin memenangkan laga. Walaupun sebenarnya kalau hitung-hitungannya kita dan Jepang imbang, Jepang pasti lolos berada di urutan kedua karena unggul selisih gol dari Indonesia, dan kita berada paling tidak di peringkat ketiga terbaik dari 4 peringkat ketiga yang nantinya akan diambil untuk masuk ke babak 16 besar nantinya. Jadi ini pertarungan yang dinantikan oleh banyak orang, terutama penggemar sepak bola tim Indonesia. Nah, banyak juga yang berbicara kemarin dan juga menanyakan bagaimana Bung kans Indonesia untuk bisa lolos paling tidak ya, untuk meraih tempat ketiga saja ya. Kalau meraih tempat ketiga saya pikir paling enak ya, paling gampang aja kita imbang seperti yang saya katakan tadi. Apalagi kalau kita menang, ini luar biasa. Walaupun memang itu ya orang banyak mengatakan sulit ya, tidak mudah, tidak gampang untuk bisa, tapi dalam sepak bola saya pikir semua bisa terjadi. Ya, Irak mampu mengalahkan Jepang dengan 2-1, di mana Jepang lebih difavoritkan, lebih diunggulkan. Ya, semua aspek, bahkan di pasar taruhan mereka dijagokan untuk bisa mengalahkan Irak, tapi buktinya di lapangan Irak mengalahkan mereka. Bahkan Irak sempat unggul 2-0 ya, sebelum ada gol balasan, dan Jepang hanya mendapatkan gol balasan itu lewat Wataru Endo, ya, pemain dari Liverpool ini, itu di penghujung laga, bahkan sudah di injury time 90+3. Vietnam juga mampu membuat 2 gol sebelum kalah dengan 4-2 melawan Jepang. Artinya juga saya pikir Indonesia mengapa tidak ya, punya peluang untuk terbuka memberikan perlawanan terhadap Jepang, dan kita bisa mendapatkan hasil positif ya. Orang boleh saja bisa meremehkan kita sebagai underdog, tetapi ini yang menguntungkan buat kita. Masuk lapangan dengan mental yang kuat, pemain-pemain bermain dengan semangat juang yang tinggi, karena fighting spirit ini yang ditunggu dalam duel Indonesia menghadapi Jepang. Oke, kita lihat sekarang peluang kita untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Kalau kita berada di peringkat ketiga, siapa-siapa lawan yang paling dekat yang bisa menggeser kita. Artinya kalau melihat sampai saat ini dengan usainya pertandingan di grup A kemarin, di mana Qatar mampu mengalahkan Cina dengan 1-0, akhirnya membuat Cina itu out ya, dan sulit untuk bisa bersaing masuk di peringkat ketiga terbaik. Jadi dari grup A ini tidak ada peringkat ketiga terbaik yang akan bersaing. Jadi Indonesia ini tertolong ya, artinya ada diuntungkan dengan kekalahan Cina dari Qatar dengan 1-0. Kemudian Tajikistan mengalahkan Lebanon ya dengan 2-1. Sehingga pertarungan itu yang hanya dilihat adalah di grup B, grup C ya. Kemudian kita akan menunggu juga dengan grup F. Di samping ada grup E. Karena kita kan berada di grup D kalau bisa melihat di sini ya. Posisinya sampai saat ini itu masih Bahrain di urut-urutannya ya. Di posisi 3 terbaik nantinya akan ikut Bahrain dari 2 pertandingan, 1 kali menang ya, 1 kali kalah ya, tidak pernah imbang, poin 3 ya, sama seperti Indonesia sebenarnya dengan poin 3. Memasukkan juga sama gol kemasukan, mereka memasukkan 2, kemasukan 3, ada -1. Indonesia di peringkat kedua, main 2 kali, 1 kali menang, belum tidak seri, dan 1 kali kalah. Lawan Irak kita kalah, menang lawan Vietnam. Kita punya gol juga 2-3, yang memasukkan 2, kemasukan 3, ada -1. Jadi sama. Sementara yang berada di posisi ketiga di kita itu adalah Suriah. Ya, Suriah itu 2 kali main ya, dengan poin 1 kali imbang, 1 kali kalah. Suriah ya. Suriah tidak ada memasukkan, tapi kemasukan 1, jadi minusnya juga 1. Suriah ini yang menjadi lawan kita nantinya dalam hitung-hitungan. Jika Suriah nantinya memenangkan laga atau paling tidak imbang, kita akan lolos kalau dia imbang. Tapi kalau dia memenangkan laga, ini akan sulit dalam perhitungan, kita akan tergeser ke bawah. Nah, di bawah Suriah itu ada Oman. Oman dengan -1 ya, memiliki nilai 1, 2 kali main Oman, 1 kali imbang, 1 kali kalah, dan memasukkan 1, kemasukan 2. Kemudian baru ada Palestina ya di posisi ke 5 ini ya. Palestina 2 kali main, 1 poin dari hasil 1 kali imbang, 1 kali kalah,
memasukkan 2, kemasukan 5, ada minus 3. Nah, di bawahnya lagi di urutan 6 itu ada Lebanon. Ya, Lebanon itu 1 poin juga. Kalau bisa melihat di sini, 1 kali imbang dan 2 kali kalah, tapi Lebanon sudah selesai. Sudah nggak mungkin lagi untuk dihitung dalam posisi ini. Oman yang saya pikir yang bersaing dengan kita. Jadi ada Oman, Palestina dan Suriah, ya, yang untuk bisa menggeser kita nantinya. Nah, hitung-hitungannya juga nanti kalau bisa dilihat, ya, imbang saja, ya, pertandingan antara Suriah dan India yang akan bermain hari ini pada jam 18.30, keduanya berada di grup B, ini akan membuat kita lolos. Jadi kita lihat aja nanti sebentar, jika kedua tim ini imbang, pasti kita lolos sebagai salah satu peringkat ketiga. Kita sekarang berada di peringkat kedua sementara dan tidak mungkin tergeser lagi. Ya, kalau Suriah mengalahkan India, ini yang nantinya masih akan dihitung. Karena kalau Suriah bisa menang, kita tergeser ke peringkat ketiga sementara. Nah, Suriah itu akan naik dengan 4 poin. Ada di atas, Bahrain bergeser karena Bahrain belum bermain. Bahrain nantinya akan bermain pada hari Kamis itu menghadapi Yordania, ya. Jadi hitung-hitungannya itu. Ya, Suriah menang ya, Suriah akan pasti lolos. Bahrain baru kita di peringkat ketiga. Tinggal menunggu Hong Kong melawan Palestina yang bermain pada jam 22 hari ini, ya, 22.00. Kemudian bagaimana kalau Palestina menang? Diharapkan ini imbang juga. Kalau ini imbang kita lolos. Ya, tapi kalau Palestina yang menang, nantinya Palestina akan berada di peringkat ketiga terbaik. Jadi akan menggeser Indonesia. Indonesia akan turun ke posisi keempat. Palestina yang akan naik di atas. Jadi urutannya, jika Suriah dan Palestina menang, ya artinya Suriah ada di atas, Palestina, Bahrain, Indonesia masih punya peluang untuk lolos. Sudah berada di peringkat keempat. Tinggal nantinya besok melawan Jepang, kalau kita imbang, saya yakin kita bisa lolos. Ya, kalaupun sebenarnya kita kalah tidak lebih dari 3 gol, masih bisa ada hitung-hitungan dalam pertandingan terakhir. Ya, tapi lebih bagus kita imbang dengan Jepang, sehingga kita punya posisi aman untuk naik ke atas karena kita punya main hanya 1. Tinggal kita menunggu pertandingan antara Oman nantinya. Oman melawan Kirgistan. Ya, Oman lawan Kirgistan itu Kamis. Ya, sehingga Oman itu masih minus 1. Jadi Oman kalau mau aman, ya, ingin lolos, Oman harus menghajar Kirgistan paling tidak dengan 2-0. Sehingga mereka bisa menggeser Indonesia. Mereka bisa masuk ke posisi nantinya posisi keempat, menggeser Indonesia. Karena kalau mereka bisa menang 2-0 melawan Kirgistan, tentunya mereka punya plus 1. Ya, kalau bisa dilihat. Karena Oman kan memasukkan 1, kemasukan 2. Masih sama seperti Indonesia, min 1. Makanya mereka harus menang 2. Tapi kalau ini imbang, Indonesia lolos. Kalau Kirgistan bisa bermain imbang dengan Oman. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kita akan lihat nantinya. Pertarungan yang seru, mendebarkan memang. Karena kita hanya menunggu siapapun yang bermain imbang, kita pasti lolos. Jangan sampai yang saya bilang tadi, kan? Suriah menang, Lebanon menang, Oman menang, akan bahaya buat kita. Seandainya pun kita bermain imbang dengan Jepang, kemudian bagaimana Suriah bisa menang misalnya 2-0 lawan India, kemudian Palestina bisa menang juga. Palestina memang dalam hal ini harus bisa menang kalau mereka ingin lolos. Karena imbang bagi mereka sulit, nggak bisa bikin apa-apa. Dan mereka kalaupun menang, kalau mereka bisa menang dengan gol yang banyak, akan lebih bagus dalam perhitungan nantinya. Demikian juga dengan Oman yang saya bilang tadi. Jadi inilah situasi dan kondisi yang menegangkan buat kita. Ya semoga apa yang diharapkan dengan Suriah bermain imbang dengan India, atau India bisa mengalahkan Suriah, ini posisi enak nih buat kita. Agak aman tentunya. Kita akan nantikan, kita berdoa bersama bahwa tim nasional kita akan lolos ke babak 16 besar. Nah, banyak juga yang mengatakan, siapa lawan kita? Kalau kita lolos sebagai peringkat ketiga terbaik, siap-siap. Ya, kita akan bertemu ya dengan salah satu ini antara Qatar atau Australia. Karena Qatar itu juara grup A
ya. Dengan 9 poin saya pikir sekarang mereka 3 kali main, 3 kali menang sebagai tuan rumah. Itu calon lawan kita kalau kita peringkat ketiga terbaik. Atau Australia, ya. Australia yang sementara ini berada di peringkat atas klasmen sementara di grup B. Ya, kalau kita menjadi runner up, nantinya kita akan bertarung dengan Korea Selatan. Ya, itu yang rame juga. Sintayong akan ketemu dengan negaranya, ya, karena Korea Selatan itu di grup E, ya, di grup E itu sekarang dengan 4 poin, kemungkinan yang bisa terjadi karena di sana juga ada Yordania, ya, ada Yordania yang masih memungkinkan untuk bisa melawan dengan kita. Ya, kita akan tunggu nantinya. Semua lawan berat. Kalau sudah bicara di babak 16 besar itu sudah lawan-lawan yang sangat kuat. Tapi kita harus siap. Kita harus melawan siapapun itu. Kita siap untuk meladeni, ya, untuk pertarungan nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini saya berbicara dengan mengkalkulasi hitungan Indonesia untuk bisa lolos sebagai paling tidak peringkat ketiga terbaik sambil menunggu kejutan. Apakah kita mampu mengalahkan Jepang? Kalau kita mengalahkan Jepang, ini luar biasa terjadi, ya. Ya, semoga. Dengan saya Bung Ropan, ciao.